Warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita lanjutkan pertemuan kedua membaca hadis dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Syekh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih pembahasan tentang hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu hanyalah dengan niatnya. Dan telah berlalu penjelasan sebahagian tentang hadis ini. Nah, juga kita ingatkan hadis ini menunjukkan tentang pentingnya niat di dalam segala amalan, dan bahwasanya sah atau tidaknya suatu amalan, benar atau tidaknya suatu amalan itu tergantung dengan niatnya. Kemudian di antara pembahasan para ulama tentang hadis ini adalah pentingnya ta'yinun niyah, mentakyin an-niyah, yaitu memastikan niat pada suatu amalan. Ya, sebagaimana dimaklumi bahwasanya niat itu al-qasd, maksud, wal iradah, keinginan ya. Contoh ya, orang yang menuju ke masjid itu sudah pasti niatnya mau sholat. Dia ke masjid, dari rumah dia sudah niatnya sholat. Kemudian dia berdiri, dia pun sholat. Tetapi sholat macam-macam ya, sholat macam-macam. Dia mau sholat isya atau mau sholat maghrib, itu kan tergantung dengan niatnya. Maka niat itu perlu ditakyin. Ketika dia berniat, butuh ditakyin, dipastikan niatnya itu apa. Niat sholat ya, bukan sekedar niat sholat saja, tetapi ditakyin sholat apa. Kalau dia sholat wudu, dihadirkan di dalam dirinya bahwasanya dia niat sholat wudu 2 rakaat. Jika dia mau sholat bainal adzanain, antara 2 adzan, dia niatkan sholat 2 rakaat antara 2 adzan. Ini namanya ta'yinun niyah, mentakyin niat dalam suatu amalan. Ya. Tidak cukup sekedar niat umum. Demikian pula pentingnya istikhdharun niyah, menghadirkan niat. Ya. Ketika hendak beramal, qoblal amal, sebelum dia beramal. Contoh, seorang yang ke masjid, dia niatnya mau sholat, itu dimaklumi. Dari dengar adzan dia sudah niat sholat. Dari dengar adzan dia sudah niat sholat. Tapi apakah itu cukup untuk dikatakan, oh tadi saya sudah niat kok, dari pertama adzan, dari wudhu saya sudah niat. Apakah itu cukup untuk menjadikan amalannya sah? Maka di sini butuh yang namanya istikhdharun niyah, menghadirkan niat, yaitu ketika dia hendak memulai amalannya, ketika dia hendak bertakbir, dihadirkan kembali niatnya. Itu namanya istikhdharun niyah, menghadirkan niat sebelum dia melakukan suatu amalan. Barulah dianggap amalannya sah. Nah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu ditentukan dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini konteks selanjutnya berbeda dengan awal. Yang pertama menunjukkan sah tidaknya suatu amalan. Yang kedua menunjukkan pahala. Apa yang akan didapatkan seseorang itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik amalan tersebut terjadi, telah berhasil dia lakukan, atau baru setengahnya, atau bahkan terhalang dengan sesuatu. Ini menunjukkan pentingnya niat. Kapan dia sudah berniat, maka dia telah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau ada orang beramal, berniat untuk sholat, kemudian dia berhasil sholat, jelas dia mendapatkan pahalanya, pahala sempurna. Lalu bagaimana orang yang tidak sempurna?
Ya. Seorang wanita yang dia berpuasa, kemudian di tengah perjalanan belum waktu maghrib dia haid, sehingga puasanya batal. Apakah dia mendapatkan pahala puasa? Dia tetap mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Dia sudah niat untuk berpuasa, terhalang oleh sesuatu, walaupun baru setengahnya yang diamalkan. Ini berbeda pembahasan dengan masalah qadha atau tidak qadha ya. Kita hanya masalah mendapatkan pahala atau tidak. Dan juga walaupun dia tidak mengamalkan atau belum mampu mengamalkan sama sekali, maka dia juga mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Oleh sebab itulah disebutkan suatu hari Nabi SAW berangkat menuju perang. Kemudian di tengah perjalanan Nabi berkata kepada para sahabatnya, Inna bil madinati la rijalan. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang ya, yang tertinggal gak ikut perang di Madinah. Beliau kan gak di Madinah lagi, berangkat bersama para sahabat yang lain. Berarti orang yang di Madinah gak ikut perang ya. Masirtum masiran, mereka gak berjalan bersama kalian, mengikuti perjalanan kalian ini. Wala qata'tum wadiyan, dan mereka gak melewati lembah-lembah bersama kalian. Ya, mereka tinggal di Madinah saja, sedangkan kalian melewati lereng-lereng, lembah-lembah, bukit-bukit, melewati terik yang sangat ya, kelaparan, kehausan. Tentu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang enggak ikut, tinggal di Madinah saja. Tetapi mereka, kata Nabi SAW, kanu, mereka itu ma'akum fil ajr, bersama kalian dalam hal pahala ya, bersyarikat bersama kalian dalam pahala. Artinya mereka juga dapat pahala seperti mereka dapatkan, seperti mereka dapatkan, seperti yang kalian dapatkan, mereka mendapatkan pahala. Nah, apa yang menyebabkan mereka mendapatkan pahala sama dengan padahal mereka berjuang habis-habisan? Kata Nabi SAW, hasabahumul marad, mereka ditimpa sakit. Dalam riwayat yang lain, hasabahumul udhur, mereka terhalangi oleh suatu udhur. Jadi nggak beramal sama sekali. Tetapi karena mereka sudah berniat juga mau berangkat, maka mereka juga sudah terhitung mendapatkan pahala yang sempurna ya, sempurna. Ini semakna dengan sabda Nabi SAW, man hamma bil hasanah, barang siapa yang dia sudah bertekad kuat, ini kan niat namanya, untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun dia belum mampu untuk mengamalkannya. Apa kata Nabi? Katabahallahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sudah catat satu kebaikan tersebut sempurna untuk dia ya, sempurna, nggak ada bedanya dengan dia beramal, persis sama pahalanya. Nah, dan ini mungkin juga sebagai kabar gembira bagi kawan-kawan yang memang saat ini kita diharuskan untuk sholat di rumah, namun niat besar kita tetap untuk selalu ingin ke masjid, tetapi ada sesuatu uzur yang menghalangi, sehingga diharapkan seorang itu akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana dia melakukan amalan tersebut secara sempurna. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Oleh sebab itulah seorang ketika dia beramal tidak boleh berniat dengan niat yang salah. Dia harus
berniat dengan niat yang baik. Karena kapan dia berniat dengan niat yang salah, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, sebagaimana kita akan jelaskan pada pembahasan percontohan yang dibuat oleh Nabi SAW dalam konteks berikutnya. Nah, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini juga menunjukkan tentang besar kecilnya suatu amalan, pahala suatu amalan itu sangat ditentukan oleh niat. Dengan dalil hadis ini, wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu kadang ada orang yang dia sama-sama sholat, sama-sama 2 rakaat, bersampingan, sama-sama jenis sholatnya, sama-sama bacaannya, tetapi si A mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, si B mendapatkan pahala tapi tidak sebesar apa yang didapatkan si A. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah niatnya masing-masing. Ada orang yang sholatnya berniat hanya sekedar untuk melepas kewajiban. Saya berniat sholat karena Allah, karena ini diwajibkan oleh Allah. Kalau enggak, saya enggak terlepas dari kewajiban. Ya, dia mendapatkan pahala karena dia sholat karena Allah. Tetapi ada orang yang dia sholat karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mendapatkan surga, mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Dia menginginkan kemudahan dalam segala urusannya. Dia mendapatkan bidadari-bidadari di surga, mendapatkan kebun-kebun di surga, dan dia kumpulkan niat-niat, ya, yang lainnya yang sangat banyak sekali. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Walaupun kita katakan bahwasanya yang menentukan besar tidaknya suatu atau pahala suatu amalan itu bukan hanya niat saja, namun kita katakan salah satunya adalah niat, karena di sana ada hal lain yang bisa menentukan besar tidaknya pahala suatu amalan. Yang pertama kita telah jelaskan niatnya, ya, niatnya masing-masing. Seorang akan dilihat sesuai dengan niatnya, akan dapat pahala sesuai dengan niatnya. Ya, dalam Al-Quran disebutkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Ya, tidakkah dia mengetahui, ya, jika dia dibangkitkan dari kuburnya dan dia mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang ada di dalam dadanya, yaitu letaknya niat di dalam dada. Perkara kedua selain niat yang bisa menyebabkan pahala seorang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah banyaknya amalan tersebut. Ini juga menentukan, atau sebelum itu kita sebutkan masyaqqahnya, beratnya amalan tersebut. Beratnya amalan tersebut. Ketika dia lakukan dalam kondisi banyak rintangan, banyak halangan, tentunya hal tersebut lebih besar pahalanya daripada orang yang melakukan tanpa halangan, ya. Seorang yang melakukan tanpa halangan atau halangannya sedikit. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqa dirhamun mi'atu alfa dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Ketika ada seorang yang bersedekah, yang lainnya juga bersedekah, Nabi menyebutkan 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Nabi jelaskan, karena yang bersedekah 1 dirham, dia cuma punya 2 dirham. Kira-kira berat enggak? Ada orang sedekah,
dia punya duit 100 ribu, dia sedekahkan 50 ribu. 100 ribu tok, ya, gak ada yang lainnya. Kemudian dia bersedekah 50 ribu. Hal yang sangat berat sekali. Ya. Tapi ketika dia bersedekah mampu, subhanallah, pahalanya besar. Dibanding orang yang dia bersedekah 5 juta, tapi duitnya bukan miliaran lagi, triliunan, ya. 5 juta itu gak ada apa-apanya, gak kelihatan, ya. Kalau di buku rekeningnya kurang 5 juta nggak kelihatan, ya. Kalau ada yang kecolongan nggak kelihatan, cuma 5 juta. Nah, maka pahalanya tentunya lebih besar yang berat melaksanakannya. Oleh sebab itu, kawan-kawan yang dilanda musibah, ya, kemudian mendapatkan banyak ujian, ketahuilah bahwasanya beribadah di masa-masa yang penuh dengan ujian seperti ini pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, al-ibadah fil haraj, beribadah di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini kahijratin ilai, seperti berhijrah kepadaku. Nah, kemudian di antara perkara yang lain yang menunjukkan besarnya pahala amalan seseorang adalah kathratuhu, banyaknya tentunya. Dan ini tidak bisa dipungkiri. Orang yang sedikit amalannya dengan orang yang banyak amalannya, siapa yang paling banyak pahalanya? Orang yang banyak amalannya. Oleh sebab itulah ketika para sahabat dari kalangan fuqara wal masakin, mereka mengetahui orang-orang kaya bisa sedekah, maka mereka mengadu kepada Nabi SAW. Mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya sudah jauh meninggalkan kami membawa pahala. Artinya sudah didahului jauh, ya. Mereka bisa bersedekah. Kami nggak bisa sedekah, ya. Nah, apalagi seperti sekarang, ya, krisis ekonomi, ya. Banyak yang meninggalkan pekerjaan, tidak dari kalangan atas maupun dari kalangan bawah. Hanya saja tentunya dari kalangan bawah mereka lebih, ya, nampak kesulitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi mereka semuanya. Nah, orang-orang kaya bisa sedekah, jauh meninggalkan kami. Maka Nabi menawarkan, apakah kalian mau aku tunjukkan dengan suatu amalan yang jika kalian mengamalkannya maka kalian akan bisa menyamai mereka? Maka tentu mereka berkata, iya ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengajarkan agar mereka tidak meninggalkan fi duburi kullis shalah, di setiap akhir salat, ya, untuk bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Itu bisa menyamai mereka. Ya, mereka senang orang-orang miskin. Namun bocor, ya, namanya juga amalan, ya. Para sahabat itu kalau dengan amalan mereka dikenal dengan orang-orang yang saling berlomba, sabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang saling berlomba-lomba. Kedengaran orang kaya, bocor beritanya, mereka akhirnya orang-orang kaya juga beramal. Jadi mereka punya amalan ini, tetap punya amalan sedekah. Akhirnya orang-orang miskin pun kembali lagi mengadu pada Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya kalian nggak akan bisa mengejar mereka kalau mereka memanfaatkan semua amalan tersebut. Mereka lebih bisa beramal dengan amalan yang banyak, dengan sesuatu yang kalian nggak bisa ngejar, ya. Oleh sebab itu, banyaknya amalan seseorang juga menentukan besar tidaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada sisi-sisi yang lainnya yang menjadikan pahala amalan seseorang itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fokus pembahasan kita, bahwasanya an-niyah juga memiliki peran penting, ya, yang untuk menentukan besar tidaknya pahala seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaklah seorang
dia di dalam amalannya memperbaiki niatnya, keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan niat-niat yang baik di dalam beramal, semoga dengan hal tersebut dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi SAW membuat suatu perumpamaan, menunjukkan bolehnya membuat suatu perumpamaan di taqribil afham, untuk mendekatkan pemahaman. Kadang seorang itu kalau diberikan kaidah nggak paham, tapi ketika dia diberikan contoh dia bisa paham. Dan ini banyak dalam banyak permasalahan. Kadang orang nggak paham, ketika diberikan contoh dia paham. Maka Nabi SAW di antara tariqah atau uslub beliau di dalam berdakwah, beliau sering memberikan contoh. Di antaranya dalam hadis ini, kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi", barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya pula. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia yang hendak dia dapatkan, yang hendak dia raih, yang hendak dia capai, aw imra'atin yankihuha, atau terhadap seorang wanita yang hendak dia nikahi, dia pengeni, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepada. Insyaallah pembahasan ini kita akan selesaikan dalam pertemuan esok hari. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini memberikan manfaat kepada kita semua. Apa yang benar itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu dari kekurangan diri kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.